Akhirnya kolam biovlog kita yang kemarin batal panen itu terpaksa kita panen. Jadi ini bisa dibilang urgent ya, nggak sengaja, memang harus dipanen. Nah, berapa hasil total yang kita panen malam ini serta kenapa bisa seperti ini, semua akan saya jelaskan di video kita ini. Jadi mohon disimak dan jangan di skip ya. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, masih seputar kita jangan keluar-keluar dulu ya, tetap aja di rumah, stay home, karena kan lagi musim corona nih, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Nikmatin saja video-video di channel kita supaya kalian bisa belajar sambil di rumah aja ya. Terus bagi yang baru lihat channel ini, jangan lupa di subscribe, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian ya, agar kalian selalu dapat info-info terbaru tentang video-video yang sudah kita share melalui YouTube ini, tentunya masih seputar budidaya ikan nila. Pada 2 minggu yang lalu kawan-kawan kan sudah saya share video tentang kolam biovlog kita yang ini. Ini kan kolam biovlog kita yang sudah ikannya besar-besar ya, rata-rata 2-3 kilo, bahkan ada yang 1 kilo ya. Nah, kita kemarin itu tidak jadi panen akibat tidak adanya pasar yang mau ya, kan nggak boleh kemana-mana nih, pasar juga lagi sepi. Sebenarnya kalau diecer kemarin ini nggak bakal rugi juga. Nah, karena kondisinya sehingga tidak jadi kita panen ya. Nah, untuk video ini terpaksa saya harus panen. Kenapa? Karena pada 3 hari yang lalu ada korslet di sambungan listrik yang untuk kolam biovlog yang 2 ini, terutama yang ini ya. Sehingga tidak ada yang tahu, satu orang pun aerator kita itu ternyata tidak hidup kurang lebih 1 jam. Nah, akibatnya ikan yang besar-besar, terutama di kolam biovlog yang sudah mau siap panen, itu justru sudah megap-megap ya, nyaris matilah. Nah, maka mau tak mau memang harus dipanen. Kalau enggak ya bakal jadi mayat ini. Ditunggu aja beberapa jam lagi, sudah pasti ikan-ikannya ini nggak bakal bisa kepakai lagi ya. Sebelumnya kan saya juga pernah bilang bahwa benahan panen atau memelihara ikan yang sudah besar itu memang sangat mempengaruhi atau sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal ya. Salah satunya itu listrik. Dan ternyata apa yang saya sampaikan di video itu ya terjadi juga sama saya. Hanya bedanya mungkin saya masih lebih beruntung ya. Saya harap kawan-kawan juga nggak akan kejadian seperti ini. Nah, 2 kolam biovlog yang sudah berukuran besar itu hampir 300 kg ya, 300 kg lebih ikan yang sudah berukuran besar itu tidak akan bisa bertahan saya rasa ya. Karena kan ketika kolam biovlog itu tidak dialiri oleh oksigen yang maksimal, maka saya rasa ikan-ikannya bakal mati dan sudah pada lemas gitu. Dan saya segera telepon teman-teman, telepon klien-klien saya yang pernah beli ke saya, dan tentunya ya mereka karena hubungan baik ya masih mau membeli ikan-ikan ini ya. Ini kami total kemarin itu sekitar 350 kilo. Ini hanya ikan besar, ikan yang 5 sekilo atau di bawahnya justru tidak apa-apa ya. Karena kan kejadiannya ini juga sangat sebentar. Kalau saya hitung-hitung sih kurang lebih sekitar nggak sampai 1 jam lah kalau aerator itu berhenti. Karena sebelumnya juga saya baru memberi makan ikan. Nah, memang ketika oksigen itu berhenti dan ikannya juga baru saya kasih makan, itu memang pasti akan lebih cepat matinya jika aeratornya itu berhenti. Nah, pengalaman lah ini buat teman-teman ya. Mungkin saya masih salah satu orang yang beruntung lah ya, ketika terjadi seperti ini masih ada buyer yang mau membeli sekalipun harganya itu hanya 21.000 ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Daripada ini semuanya jadi bangkai, ini bisa kalau kita buang pun ini bahaya juga nih kalau udah sebanyak ini 300 kilo. Nah, kebetulan buyer saya itu hanya berani 300 kilo dan sisanya itu saya bagikan ke para tetangga saya. Nah, ya mudah-mudahan jadi berkah lah ya. Sebenarnya saya punya genset ya, tapi kan kejadian ini bukan pada instalasi listriknya yang mati lampu ya. Nah, kebetulan kan kolam-kolam ini ada di belakang rumah.
lampunya itu hidup semua gitu. Hanya listrik yang mengaliri atau cok yang mengaliri Resun LP100 saya itu kebakar gitu. Mungkin karena akibat hujan deras sebelumnya terbakar, sehingga Resun LP100 itu ndak aktif gitu. Dan itu hanya sebentar saja gitu. Sebentar saya ditelepon, katanya ikan sudah pada lompat-lompat. Saya yakin itu aeratornya sudah tidak teraliri listrik gitu. Nah, ketika saya datang ikannya sudah juga sebagian besarnya itu sudah mulai lemas, dan saya rasa tidak akan bisa selamat. Kalaupun misalnya saya pertahankan, justru ikan-ikan ini bakal nggak bisa diapa-apain. Nah, melihat ikan-ikan yang sudah mulai mencari oksigen dan sudah lemas, terus insangnya juga sudah mulai lebam, akhirnya saya menelepon teman-teman saya atau klien-klien saya itu menawarkan ikan saya ini. Dan karena mereka tahu sudah pernah beli, ya mereka juga tidak jadi masalah. Yang penting harganya cocok. Jadi harganya saya jual itu sangat murah. Ya nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau saya hitung-hitung juga ini belum rugi kok. Nah, saya rasa kalau ini tidak sempat saya antisipasi untuk dipanen pada malam ini, saya rasa ya, ikan-ikan yang mati ini justru membuat ikan-ikan yang masih hidup itu mati lagi, malah makin banyak yang jadi korban. Nah, dilihat kan ikannya juga besar-besar. Terus kelihatan ada beberapa ikan yang sudah insangnya lebam. Ini lagi dipisahin mana yang besar. Bayarnya langsung datang, terus dia langsung bawain es. Terima kasih lah ya buat ibu yang sudah membeli seluruh ikan-ikan ini ya. Semoga dia juga berkah, dan ikannya masih bagus kok, sehat-sehat ya. Aduh, kasihan juga nih. Nah, buat kawan-kawan, pengalaman apa yang saya rasakan di video ini mudah-mudahan gak terjadi di kalian ya. Nah, jadi yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang harus ada, selalu diperhatikan ya. Dan setelah kejadian ini saya akan membeli CCTV sehingga saya bisa tahu, atau seperti apalah caranya sehingga bisa saya tahu bahwa aerator saya itu tidak hidup ya. Karena ini kan sama dengan kita tertipu ya, lampunya hidup semua, aeratornya nggak hidup gitu. Ya, dan hanya di kolam biovlog yang ini yang dialiri oleh Resun LP100, kasihan juga. Ikannya juga besar-besar dan nggak bakal bertahan. Nah, sisa ikan yang masih hidup itu saya satukan ke kolam biovlog yang satu lagi. Itu kalau saya prediksi sekitar 400-an kilo ya. Mungkin itu masih bisa saya pertahankan untuk panen nanti di lebaran lah. Sebenarnya sudah mulai saya cari bayarnya supaya siapa tahu kejadian seperti ini saya trauma. Setelah kejadian ini juga saya sudah panggil tukang listrik ya untuk memperbaiki semua instalasi listrik yang ada di kolam saya ya. Nah, kemarin sudah ketemu di mana salahnya. Ternyata ada sambungan yang disambung saja seperti itu ya. Namanya juga kolam ini kan kolam hidup, tambah satu. Jadi instalasinya juga nyambung lah ya. Dan ternyata sambungan itu yang rusak, sehingga aliran listrik ke kolam biovlog yang sudah besar-besar ikannya ini nggak hidup, terbakar gitu. Nah, setelah kejadian ini saya semua sekarang memakai instalasi yang baru ya. Saya pakai instalasi yang baru semua, dengan setiap sambungan itu saya rubber supaya nggak masuk air. Ini juga buat kalian juga bisa ditiru ya. Bisa dicek semua sambungan steker kalian itu jangan sampai terkena hujan. Sebenarnya steker saya ini nggak di bawah ini, nggak kena hujan ya kalau menurut saya. Tapi karena anginnya mungkin sangat deras, anginnya sangat kuat, hujannya juga sangat deras, sehingga mungkin keciprat. Karena posisinya ini juga dia terlindungi nih sebenarnya. Hanya memang ya mungkin angin lah ya, udah naas lah kalau saya cari salah lagi, malah mungkin penyesalan yang datang ya. Nah, sebenarnya saya malas buat video ini ya, tapi buat kawan-kawannya saya rasa saya berbagi, nggak usah yang bagus-bagus, yang buruk-buruk juga dibagi ya, supaya kalian juga bisa mengantisipasi. Tapi kalian juga nggak boleh langsung down, jangan langsung takut ya. Kenapa jangan langsung takut? Karena kan antisipasinya ini apa yang sudah saya rasakan ya, kalian bisa perbaiki supaya kalian juga tidak merasakan hal yang buruknya gitu. Dan kebetulan
jangan juga ditiru ini, kan nggak semua juga orang yang beruntung, karena banyak teman-teman kita yang akibat mati listrik lantas ikannya semua habis, nggak bisa kejual. Nah kalau saya kan masih sedikit beruntung lah menurut saya ya, sekalipun contohnya itu hanya 21.000, jadi sekitar 6 juta untuk balikin uang pelet dan untuk beli bibit lagi mungkin masih aman gitu kan ya. Nggak juga semua orang seberuntung saya begitu ya. Nah setelah ikan-ikan ini terjual, tentunya kan kolam biovlog yang ini jadinya kosong, karena ikan-ikan yang nggak dipanen itu saya satukan ke kolam yang lain. Untuk itu saya akan segera menebarkan bibit yang baru ke kolam biovlog kita. Saya nggak perlu menunggu beberapa hari, paginya ini langsung saya tebar sudah bisa. Nah seperti apa cara penebaran bibit di biovlog pada periode selanjutnya setelah panen, itu akan saya bahas dalam satu video. Nah buat kawan-kawan yang mau tahu seperti apa caranya, bisa dicek di video selanjutnya ya. Karena tadi saya mau gabung tapi ternyata kepanjangan ya, sehingga saya harus bagi jadi 2 video. Tapi nggak apa-apa lah ya, biar lebih detail nanti di video penebaran bibit setelah panen. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Bagi kawan-kawan yang baru lihat channel ini terus belum subscribe, ayo di subscribe ya, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian, dan kalau bisa kalian share link video yang ada di channel kita ini supaya bisa semakin banyak orang yang lihat atau yang tahu tentang channel Bang Gulo. Nah buat yang mau berbagi komentar, silahkan beri komentar kalian di bawah ya, di kolom komentar sesuai dengan topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah jangan lupa juga buat yang mau tanya-tanya yang lebih detail atau pengen produk-produk seputar biovlog atau kolam budidaya ikan nila, kalian bisa mampir ke Instagram kita atau langsung ke lapak online kita ya di Bukalapak. Kalian bisa cek di sana barang-barangnya, terus bisa konsultasi ke saya kira-kira barang-barang yang pas buat kolam kalian itu yang mana gitu. Nanti saya bisa bantu ya, sehingga kalian gak nyasar kalau beli alat-alat untuk kolam-kolam kalian. Baiklah kawan-kawan, seperti biasa saya Bang Gulo mohon undur dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.